Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekarang kita akan membahas tentang masalah keselamatan dalam perspektif agama Islam dan juga Kristen. Orang-orang Kristen selalu menuding bahwa di dalam agama Islam itu tidak ada kepastian dalam keselamatan. Padahal jika mereka, khususnya orang-orang Kristen itu, mempelajari atas sumber-sumber yang ada dalam Al-Quran dan juga hadis, tentunya keselamatan itu sangat jelas terlihat daripada atas apa yang ditampakkan oleh agama Kristen. Salah satu contoh yang bisa kami berikan, di antaranya, pertama, terkait, mungkin bisa disampaikan, biar kita jelas terlihat, atas At-Tirmizi, hadis At-Tirmizi, nomor 3681, moderator, tolong diperlihatkan. Bentar, Tirmizi 3681 ya. Betul. Di dalam hadis tersebut, kita sendiri bisa, nanti akan kita baca bahwa Nabi sendiri menyatakan ada 10 orang yang masuk surga, yaitu mereka itu tanpa dihisab. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, dan lain sebagainya. Dan selain masalah yang, ini nih, ini bisa Anda, orang-orang Kristen, silakan untuk Anda membaca atas apa yang kami sampaikan, bahwa inilah salah satu bukti atas apa yang disampaikan oleh kami terkait adanya kepastian di dalam keselamatan dalam Islam. Ada 10 orang, itu diantaranya. Bahkan pada hadis riwayat Muslim nomor 318, di sana dinyatakan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap. Moderator tolong dibantu pada hadis riwayat Muslim nomor 318. Itu barusan tentang 10 orang. Sekarang ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisap. Artinya mereka langsung masuk ke surga tanpa adanya perhitungan kesalahan atau dosa yang mereka perbuat. Mereka langsung masuk. Hadis riwayat Muslim nomor 318. Hadis riwayat Muslim 318 itu 318, dan juga Nabi Muhammad mampu memberikan syafaatnya ketika Nabi Ibrahim, Musa, dan juga Nabi Isa itu tidak mampu memberikan syafaatnya. Apa yang terjadi? Silakan Anda bisa membacanya pada hadis riwayat Muslim nomor 2871 dan Bukhari 4343. Dan untuk Anda, rekan-rekan Kristen sendiri, bisa mengeceknya di aplikasi Al-Lid 2 di Google Store, Google Play. Dan bahkan selain itu, Nabi Muhammad memberikan syafaat untuk memasukkan manusia ke dalam surga. Semua umat Islam itu akan dimasukkan ke dalam surga, diberikan keselamatan. Kecuali ada pengecualian, yaitu orang-orang yang enggan untuk masuk ke dalam surga. Oleh karena itu, jika ada seorang muslim, dia itu memang ingin masuk surga, meskipun sebiji atom, sebiji gandum, dia itu memiliki iman, maka oleh Nabi Muhammad, beliau akan dimasukkan. Seperti itu. Nah, ini hadisnya. 6737. Siapa umatku? Setiap umatku masuk surga selain yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, lantas siapa itu yang enggan? Nabi menjawab, siapa yang taat kepadaku masuk surga, dan siapa yang membangkang, aku berarti ia enggan. Artinya, ketika seseorang ingin masuk surga, yaitu orang-orang muslim, maka dia harus taat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan barang siapa yang tidak taat kepada Nabi Muhammad, maka ia termasuk orang yang enggan. Otomatis dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Seperti itu. Kaum muslimin dan muslimah, dimanapun Anda berada, seperti barusan yang kami sampaikan, ketika Nabi Ibrahim, dia itu tidak mampu memberikan syafaatnya, Musa tidak mampu memberikan syafaatnya, Nabi Isa pun tidak mampu memberikan syafaatnya, cuma Nabi Muhammad sendiri yang mampu memberikan syafaatnya kepada manusia. Artinya bahwa ketika seorang muslim pun mendapatkan syafaatnya dari beliau, tentunya orang-orang sebelum beliau hidup
ketika dia itu memiliki iman meskipun sebiji, gitu kan, atom, maka dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Mana tentang adanya keselamatan di dalam agama Kristen. Bagi kami, keselamatan di dalam Kristen itu merupakan sebuah khayalan. Bagaimana mungkin agama Kristen memiliki keselamatan ketika orang-orang Kristen tidak mampu menyelamatkan atas segala problematika hidup manusia? Ternyata Alkitab tidak mampu memberikan penerangan atau petunjuk. Bukti nyata itu bisa Anda lihat sejarahnya ketika orang-orang Eropa, yaitu Kristen, notabene-nya mereka nyungsep selama 1000 tahun. Itu ketika kanon PB sudah dikanonkan. Artinya, bagaimana mungkin orang-orang Kristen dia mampu diselamatkan di akhirat kelak ketika problematika hidup manusia saja di dunia ini? Ternyata Alkitab telah mendorong orang-orang Kristen untuk masuk ke dalam dunia kegelapan, dunia kebodohan, zaman kegelapan selama 1000 tahun lamanya. Artinya, ketika seseorang itu meyakini bahwa melalui Yesus dia akan masuk surga, dia akan mendapatkan kerjaan surga, saya kira omong kosong. Karena bagaimana mungkin seseorang bisa masuk surga ketika problematika hidupnya saja Alkitab tidak mampu memberikan cahaya, tidak mampu memberikan petunjuk, justru telah menghantarkan dia ke dalam zaman kebodohan. Dan itu fakta sejarah yang tidak bisa dibantah kecuali oleh orang Kristen yang bodoh tentang masalah sejarahnya sendiri. Seperti itu. Dan nanti kami memberikan satu pertanyaan terkait atas apa yang kami sampaikan dan tentu saja ruang lingkupnya tentang masalah keselamatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Fahrudin, prolog yang sangat baik ya kan, selama 7 menit. Oke, tidak membuang waktu lagi, selama 7 menit prolog dari pihak Kristen yang diwakili oleh Bapak Rudi Yohanes akan disampaikan. Timer meluncur, prolog meluncur. Oke, terima kasih. Suaranya jelas ya. Ini apa namanya itu? Sekali, Om. Saya sudah mendengar pemaparan dari Saudara Fahrudin. Hanya saja saya dibuat jadi bingung sama Fahrudin ini. Loh, kok bingung? Sekarang saya bingungnya begini loh. Mana lebih tinggi hadis atau Al-Quran? Itu lagi yang terjadi di pikiran saya. Ya, kenapa tidak ada dia mengambil Al-Quran? Oke, saya tidak melarang dia mengambil hadis, karena itu adalah bagian dari iman si Fahrudin. Karena dibilang di 5 rukun iman, saya nggak tahu apakah hadis masuk situ. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Saya nggak tahu apakah hadis itu kitab-kitab Allah atau ucapan manusia yang dijadikan sebagai dasar hukum. Kan demikian. Nah, kawan-kawan, yang saya bingungkan lagi di situ, Nabi Muhammad menjamin orang ke surga. Akan dibilangkan berarti belum masuk surga. Ataukah 10 teman itu sudah masuk surga? Kan demikian. Tetapi di situ saya lihat bahwa Fahrudin ini melakukan sebuah blunder. Bagaimana Nabi Muhammad punya kuasa untuk memasukkan orang ke surga, sedangkan Nabi Muhammad belum ke surga. Kita tahu Nabi Muhammad masih dimakamkan di dataran Arab sana. Kalau dimakamkan, artinya itu masih menunggu kebangkitan. Al-Quran sendiri yang membilang bahwa pada hari akhir nanti akan ada kebangkitan dulu. Setelah kebangkitan dulu baru dihakimi. Contoh nih, saya, Rudi Yohanes, saya katakan nanti 10 orang teman saya masuk surga. Sementara saya belum masih mati nanti. Kan lucu. Ya, tapi tidak apa, itu iman masing-masing. Saya tidak menyangkal itu, silakan saja. Tapi dari segi pandangan saya begitu. Nah, kalau ditanya bagaimana keselamatan di dalam Kristen, yang langsung sekarang sudah di surga ada 3 orang. Saya urutkan. Henok dulunya. Henok itu adalah manusia yang hidup tidak di bawah hukum Taurat, tetapi dia dipilih Tuhan langsung ke surga. Elia adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, tetapi dia tidak berdosa. Tahu kan hukum Taurat artinya adalah bisa juga saya bilang Israel dan non-Israel ini sekarang ya. Ketiga, orang yang disalib di sebelah Yesus itu adalah orang yang hidup di bawah hukum Taurat, dia berdosa, tetapi dia diampuni Yesus dan masuk surga. Dan ada lagi beberapa orang, contohnya 12 murid akan duduk di atas tahta katanya.
Tapi itu pembahasan yang terlalu jauh. Nanti saya bahas dulu yang 3 ini. Ya. Artinya apa? Di dalam Injil itu sudah ada keselamatan. Dan di dalam Injil juga ada janji keselamatan. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada keselamatan satupun. Kalau Pak Rudin sanggup menunjukkan nanti, saya akan ikut agamamu. Paham? Detik ini loh, malam ini. Tidak ada keselamatan satupun. Tetapi janji keselamatan ada. Mohon dibedakan keselamatan dengan janji keselamatan. Paham ya Pak Rudin? Nah, kawan-kawan, apa yang membuat kamu sampai ke surga? Kalau di dalam ajaran Kristen sudah jelas. Bahwa orang harus, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa tidak melalui aku, melalui aku baru sampai kepada Bapa. Sebentar ya. Itu ayatnya, sebentar saya bukakan. Biar jangan salah nanti ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah digariskan Yesus. Lantas orang bertanya, bagaimana dengan orang zaman dahulu? Aku itu siapa? Yesus. Yesus itu siapa? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Yesus itu pada mulanya adalah firman Allah. Jadi kalau kita substitusikan, mengerti ya substitusi? Kalau di dalam kalimat matematika, ini saya buka dulu ya. Mohon tunggu saya share dulu ya. Bentar. Mohon di share screen ayat kitab suci saya. Nah, kata Yesus kepadanya, akulah jalan. Yesus itu apa? Firman Allah, kan pada mulanya adalah firman. Kata Yesus kepadanya, firman Allah lah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui firman Allah. Mulai dari Adam sampai Yesus datang, bahkan sampai nanti, semua orang yang tidak hidup di dalam firman Allah tidak akan sampai kepada Bapa. Jadi, keselamatan di dalam Kristen itu sejak dari dulu kala sampai nanti hari akhir ada. Dan buktinya sudah ada 3. Jadi bukan janji lagi, tetapi dia sudah kepada bahwa jalan keselamatan itu sudah ada. Kalau janji-janji dan janji, saya sebagai manusia tidak percaya. Tetapi sudah dibuktikan Yesus juga bahwa kematian Yesus memberi kabar kepada kami. Setelah ada kematian, ada kebangkitan. Yesus kan bangkit. Setelah ada kebangkitan, baru ada jalan ke surga. Yesus kan naik ke surga. Sementara di dalam ajaran Islam tidak ada yang seperti itu. Tidak ada satu orang manusia pun yang digambarkan sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Itu tidak ada. Itu masih sebuah hayalan. Janji bahwa nanti di hari akhir orang akan dihakimi. Dan hakimnya siapa? Semua orang sudah tahu. Hakimnya saja tidak berani menentukan orang ke surga sekarang atau ketika ayat-ayat di dalam Al-Quran itu ada. Tetapi kenapa yang dihakimi berani menentukan orang ke surga? 10 orang pertama. Dan itu kita nggak tahu apakah sudah di surga. Karena Nabi Muhammad sudah naik ke langit 1 sampai 7, tidak ada 10 sahabat itu. Oke, sekian dan terima kasih. Lanjut.